Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifian Aska Aulia. Pada kesempatan ini kita akan belajar analisis bisnis digital. Studi kasus yang kita angkat adalah sebuah toko lokal di Purwokerto, yaitu Apple Pro Purwokerto. Pertama, mari kita kenali dulu objek studi kasus. Apa itu Apple Pro Purwokerto? Apple Pro Purwokerto adalah sebuah usaha retail dan servis yang fokus pada produk-produk Apple. Penting untuk dicatat, mereka bukan distributor resmi seperti iBox atau Digimap, melainkan toko independen yang berhasil mengambil ceruk pasar di Purwokerto. Layanan utama mereka mencakup penjualan unit baru dan bekas secara berkualitas. Ini adalah poin penting karena pasar produk bekas sangat diminati oleh target pasar mereka. Mereka juga menyediakan layanan servis seperti perbaikan atau penggantian spare part dan tentunya penjualan aksesoris pendukung. Lokasi fisik mereka sangat strategis untuk menjangkau dua target pasar utama, yaitu mahasiswa dan pekerja, yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti analisis, yaitu bisnis model canvas atau PMC. Melalui PMC, kita mulai dengan 3 elemen pertama. Yang pertama, customer segment. Target pasar mereka sangat jelas pada mahasiswa yang umumnya memiliki budget terbatas dan aktif mencari unit second. Terus pekerja yang membutuhkan perangkat unit produktivitas, dan yang ketiga, pengguna Apple umum dari area Purwokerto. Value proposition. Nilai jual utama mereka adalah ketersediaan produk orisinil baik baru maupun bekas dengan harga yang kompetitif, layanan servis yang cepat, dan yang terpenting garansi toko serta layanan konsultasi produk yang ramah. Yang selanjutnya ada channel, bagaimana mereka menjangkau pelanggan, bisa melalui toko fisik untuk transaksi, terus Instagram sebagai etalase digital utama dalam alat marketing, WhatsApp untuk komunikasi cepat, dan mereka juga hadir di marketplace. Yang selanjutnya, 3 elemen di bagian tengah PMC, ada customer relationship, hubungan pelanggan. Mereka membangun hubungan melalui pelayanan yang ramah dan konsultatif. Ini terlihat dari fase respon mereka di WA atau di DM. Pemberian garansi personal juga menjadi kunci kepercayaan, terutama untuk unit bekas. Selanjutnya, review stream atau sumber pendapatan. Arus pendapatan utama jelas berasal dari penjualan unit, jasa servis dan penggantian spare part, serta penjualan aksesoris. Terus ada key resources. Aset kunci mereka adalah stok produk fisik, teknisi yang ahli dan berpengalaman, lokasi toko yang strategis, dan yang tak kalah penting, reputasi akun media sosial mereka yang sudah terbangun. Dan 3 elemen terakhir dari PMC, key activity. Aktivitas ini mereka sehari-hari adalah penjualan dan konsultasi, proses servis dan perbaikan, marketing, terutama pembuatan konten Instagram dan manajemen stok barang. Terus yang selanjutnya, key parents. Bisnis ini bergantung pada supplier, distribusi produk baru atau bekas, penyediaan spare part untuk servis, dan jasa pengiriman untuk penjualan online. Yang terakhir ada cost struktur atau biaya tersebut mereka ada di pembelian stok produk dan spare part, biaya sewa toko, gaji karyawan, admin atau teknisi, serta biaya marketing. Setelah memahami model bisnisnya, kita akan melihat siapa saja pihak-pihak yang terkait atau
stakeholder dalam ekosistem bisnis Apple Pro ini. Saya membaginya menjadi beberapa kategori. Yang pertama, stakeholder primer, yaitu yang terlibat langsung dan vital bagi operasional harian. Mereka adalah yang pertama pemilik atau owner, karyawan, dan pelanggan. Stakeholder kunci yaitu pihak dengan pengaruh terbesar. Dalam hal ini adalah pemilik, supplier besar yang memasok unit, dan pelanggan loyal yang melakukan repeat order atau merekomendasikan toko. Yang terakhir, stakeholder pendukung. Ini mencakup pihak-pihak seperti supplier aksesoris, jasa ekspedisi, komunitas Apple lokal, pemerintah terkait regulasi, dan juga kompetitor. Sekarang kita akan beralih ke customer journey mapping. Di bagian ini kita akan mencoba memahami keseluruhan pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir dari sudut pandang mereka. Untuk mempermudah pemetaan, kita membuat sebuah user personal yang mewakili target pasar utama mereka, mahasiswa. Sini ada Bima, umur 21 tahun, seorang mahasiswa di Purwokerto. Kebutuhan Bima, dia ingin upgrade HP ke iPhone untuk menunjang tugas kuliah dan sosial media, namun memiliki budget terbatas. Tujuan Bima mendapatkan iPhone orisinil bergaransi dan bisa konsultasi jika ada masalah. Kekhawatirannya, dia takut tertipu barang refurbished atau ex-inter yang tidak jelas, takut biaya servis mahal, dan sulit mencapai penjualan responsif. Dari persona tadi, kita bisa petakan customer journey Bima dalam 4 tahap utama. Yang pertama, kesadaran. Bima pertama kali tahu Apple Pro dari melihat postingan teman atau iklan di Instagram. Yang kedua, ada pertimbangan. Dia mulai kepo, terus cek barang, DM admin untuk tanya stok, harga, dan membandingkan dengan 2-3 toko lainnya. Yang ketiga, ada pembelian. Bima akhirnya memutuskan dengan ke toko, cek fisik barang, konsultasi langsung dengan admin, dan melakukan pembayaran. Yang keempat, advokasi. Karena Bima puas dengan layanan dan produknya, dia dengan sukarela memposting di story Instagramnya dan merekomendasikan Apple Pro ke teman-teman kosnya, yang menjadi marketing gratis yang sangat efektif.